Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ba'du. Berjumpa lagi di channel Cuti Nalar. Kemarin sempat viral, walau saya rada telat teman-teman. Viral ada seseorang yang mengataskan nama Mubahalah, lalu kemudian semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Apakah beliau wafatnya seperti yang dikatakan oleh orang-orang dalam video-video itu seperti mubahalah? Sebenarnya kita akan bacakan dulu apa sih itu mubahalah dan resiko yang ditimbulkannya. Di sini ada sebuah tulisan dari seorang kiai. Mubahalah adalah adanya dua pihak yang memohon kutukan kepada Allah agar kutukan itu dijatuhkan kepada pihak yang bersalah atau berdusta untuk membuktikan kebenaran salah satu pihak. Kemarin pun saya telah sempat menonton podcast Kiai Imaduddin ya. Jadi mubahalah itu yang artinya kan bina musyarakah, yang artinya dua-dua saling melaknat. Statusnya si A sama si B, mereka bersumpah dan itu saling melaknat. Dan video yang beredar yang wafat katanya karena mubahalah itu karena nggak masuk tuh. Karena Kiai Imaduddin nggak pernah melaknat siapapun. Kiai Imaduddin tidak pernah melaknat siapapun. Hanya satu orang saja yang meletakkan di dirinya di atas Al-Qur'an, ya kan, Al-Qur'an ditaruh di kepalanya lalu mubahalah. Seperti Ishak, ya, Ishak juga pernah, Gus Ishak pernah mubahalah katanya. Kemudian Cak Nur ya, kalau nggak salah Cak Nur, kalau nggak siapa gitu ya, bukan Cak Nur ya, Cak Nur ya, dia juga pernah mubahalah. Kemudian yang nggak ada efek apa-apa karena nggak ada dua orang gitu yang saling melanat. Intinya mubahalah itu karena bina musyarakah, jadi kedua-duanya saling laknat antara si A dan si B. Jadi bukan satu orang saja gitu. Itu namanya mubahalah. Nah, resiko mubahalah sangatlah besar atas izin Allah, bahkan bisa berujung pada kematian yang mengenaskan. Jadi ingat, mubahalah itu dua orang ya yang saling mengutuk ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan menurut pengalamannya bahwa pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka dia akan melewati masa hidupnya lebih dari 1 tahun terhitung dari pelaksanaan mubahalah. Jadi hanya lebih dari 1 tahun tuh ketika dia memprosesi mubahalah tersebut. Jadi mubahalah sekali lagi itu bina musyarakah yang mana kedua-duanya saling sumpah ya, A dan si B saling kutuk dan mengutuk. Ini wa mimma urifa bitajribah anna man bahala wa kana mubtilan la tamdi alaihi sanatun min yaumil mubahala wa waqa'a lidzalika ma'a syakhsin kana. Di sini yata'assabu li badil mulahida falam yakum ba'daha ghayra syahraini. Kata Ibnu Hajar, berdasarkan pengalaman yang sudah dieksperimen, orang yang bermubahalah dan ia ternyata berdusta, maka sumpahnya itu akan menimpahnya tidak lebih dari 1 tahun sejak ia hari itu melakukan mubahalah. Saya juga pernah mengalami hal demikian, kata Ibnu Hajar, bermubahalah dan orang yang fanatik terhadap sebagian orang-orang mulhid ateis tidak sampai 2 bulan orang itu terkena dampaknya atau meninggal. Nah, ini proses mubahalah yang dilaksanakan oleh Ibnu Hajar. Tapi kan kedua-duanya saling sumpah, bukan satu orang saja teman-teman. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas juga menguatkan akan hal ini. Penentang dakwah Rasulullah yaitu Nasrani Najran, jika berani bermubahalah, maka begitu mereka pulang selesai bermubahalah dengan Rasulullah, maka mereka kehilangan harta dan keluarganya. Jadi intinya dua nih efek dari mubahalah itu, yaitu hilang nyawanya, dan kalau nggak hilang hartanya dan keluarganya yang dicintai, seperti itu. Wala kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Andaikan mereka berani bermubahalah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tentu mereka semua akan pulang dan semua harta dan keluarganya tidak mereka temukan. Ini diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad ya. Seorang ulama besar pakar hadis, Siddiq Hasan Khan, pernah mengatakan, "Aradtu al-mubahalah fi dzalikal bab." Saya ingin mubahalah dengan sebagian mereka dalam masalah tentang yakni bab sifatillah, tentang sifat-sifat Allah, ma'abadihim falam yakun al-mukhalifu ghayra syahraini hatta mata, dan orang yang bersalah tidak mungkin bisa bertahan lebih dari 2 bulan hingga dia mati gitu. Jadi ya intinya saling ya, mubahalah itu ya saling antara si A dan B, saling sumpah, saling laknat. Hanya bukan satu orang doang. Yang dilakukan oleh Kiai Imad itu tidak
sumpah dengan saling sumpah. Iman nggak pernah menyumpahin loh, nggak pernah orang nyumpahin ini enggak, saya berani bermubahalah, enggak seperti itu. Nah, resiko mubahalah ini juga pernah menimpa Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi. Jadi ada seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, dia mengaku nabi, dia berdebat dengan Syekh Sanullah. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad kalah debat. Lalu kemudian akhirnya Syekh Sanullah mengatakan, Gulamu Ahmad man kana 'alal batil amatahullahi qabla as-sadiq minhuma. Wahai Ghulam Ahmad, siapa di antara kita berada di atas kebatilan, maka Allah akan segera mematikan seluruh orang yang jujur mati dari keduanya. Jadi Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi itu, lalu kemudian dia bermubahalah dengan Syekh Sanullah, maka kemudian Mirza Ghulam Ahmad meninggal karena dua-duanya saling gitu kan. Kemudian keduanya saling bermubahalah atas izin Allah. Mirza sang nabi palsu itu pun meninggal mengenaskan setahun sesudah peristiwa tersebut. Ghulam Ahmad wafat di dalam toilet dalam keadaan sedang terjangkit penyakit kolera. Itu pun disertai dengan penyakit kan, gak langsung mati gitu loh, gak langsung mati. Saya husnuzon aja, kemarin makan mubahalah itu dengan sendiri ya, bukan karena berdua. Artinya mubahalah itu kan berdua tuh, tadi itu dengan sendiri ya, karena mungkin beliau sakit, kemungkinan saja jantung dan lain-lainnya, bisa diteliti kembali. Tidak ada sakit pautnya dengan klaim Mbak Lawi dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Jadi intinya dari mubahalah itu dua orang yang saling bersumpah, kalau satu orang itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.